Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai game. Saya suka materi ini. Saya yakin kalian semua pasti tahu yang namanya game. Bahkan mungkin sering main game. Saking seringnya main game pun pas kuliah. Nah, di video ini sebenarnya kita akan memulai perkuliahan mengenai game. Hingga pada akhirnya nanti kita juga akan membahas proses desain game sekaligus proses pengembangan game itu sendiri. Untuk fokus kita di video ini, kita akan mencoba untuk mengenal definisi dari game itu sendiri. Sekaligus apa saja elemen-elemen yang harusnya ada di dalam game. Terkait definisi game, sebenarnya ada satu hal yang menarik nih, yang sering saya temukan dalam perkuliahan saya. Ternyata, walau mahasiswa saya suka main game, tidak semuanya tahu loh apa itu yang namanya game. Bahkan mungkin di antara kalian ada juga loh yang sering main game tapi nggak tahu game itu apa. Nggak percaya? Ayo kita buktikan. Oke, silakan melihat gambar ini. Mana menurut kalian yang merupakan sebuah game? Apakah Super Mario Bros, Counter-Strike, simulator pesawat terbang, atau FIFA? Jika menurut kalian semuanya adalah game, maka jawaban kalian betul. Keempat-empatnya adalah contoh sebuah game. Masih gampang ya? Oke, kita bikin lebih sulit. Sekarang bagaimana kalau gambar-gambar ini? Mana yang merupakan sebuah game? Sepak bola, UFO catcher, dakon, atau blackjack? Coba tunjukkan mana yang bukan sebuah game. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Yang bukan sebuah game adalah tidak ada. Keempat-empatnya adalah contoh sebuah game juga. Mulai bingung kan? Itu mungkin karena kalian selalu berpikir bahwa game itu harus digital. Sehingga bentuknya hanya muncul di web, di konsol, atau di smartphone. Mari kita persulit lagi. Sekarang, mana yang merupakan sebuah game? Apakah lari 100 meter, seperti di Olimpiade, atau jogging? Untuk kedua contoh ini, yang merupakan sebuah game adalah lari 100 meter. Jogging bukanlah sebuah game. Mungkin sekarang ada yang berpikir, dua-duanya kan sama-sama lari. Dua-duanya juga sama-sama di dunia nyata, bukan versi digital. Terus, kenapa yang satu jadi game, sedangkan yang satunya tidak? Oke, kita coba satu lagi untuk mengetes sejauh mana kalian tahu apa sih game itu. Nah, mana yang merupakan sebuah game? Apakah puzzle, boneka-bonekaan, atau Gundam? Untuk contoh kali ini, yang merupakan game adalah puzzle. Jadi, boneka-bonekaan dan Gundam bukan merupakan sebuah game. Jadi, masih merasa pede nih, mana yang disebut game, mana yang bukan. Kalian yang bingung mungkin saja akan mencoba mencari definisi di internet atau di buku-buku. Tapi yang menarik, ketika kalian membaca definisi-definisi tersebut, kalian akan temukan bahwa antara satu orang dengan orang yang lain akan memiliki definisi yang sedikit berbeda. Sehingga pertanyaannya, game itu apaan sih? Karena definisi game bisa berbeda-beda antara tiap orang, itulah sebabnya terkadang para pakar atau para akademisi mencoba untuk mendefinisikan game bukan menggunakan arti dari kata itu sendiri, melainkan mencoba untuk mendefinisikannya menggunakan elemen-elemen yang seharusnya ada di dalam game itu sendiri. Namun demikian, elemen-elemen yang ada di dalam game ini pun juga tiap orang bisa berbeda-beda. Misalnya,
Menurut Huneke, Leblanc, dan Subek, game terdiri atas 3 elemen, yaitu mekanik, dinamik, dan estetik. Sedangkan menurut J.T.L., game memiliki 4 elemen, yaitu estetik, mekanik, story, dan teknologi. Di sisi lain, menurut Tracy Fullerton, game memiliki 3 elemen, yaitu formal elemen, dynamic elemen, dan dramatic elemen. Walaupun sepertinya elemen-elemen yang dikemukakan oleh para akademisi atau pakar tersebut berbeda-beda, tetapi sebenarnya yang berbeda hanyalah penamaannya saja, sedangkan bagian dalamnya kurang lebih sama. Itulah sebabnya mendefinisikan game menggunakan elemen membuat diskusi menjadi lebih fokus dibandingkan mendefinisikannya menggunakan arti kata dari game itu sendiri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kuliah ini? Definisi apa yang dipakai di kuliah ini? Kalau saya mencoba untuk membedakan antara elemen dasar dengan elemen tambahan. Maksudnya, elemen dasar adalah elemen yang pasti ada di semua game dan tidak mungkin kurang satu saja. Jika ada game yang tidak memiliki elemen dasar tersebut, maka sebenarnya dia bukan game. Mungkin kalian bertanya, kenapa harus dibedakan? Karena menurut saya, adanya elemen dasar membuat prioritasnya menjadi lebih tinggi. Artinya, ketika kita mendesain sebuah game, yang harusnya kita pikirkan lebih dahulu adalah mendesain elemen dasarnya. Baru ketika elemen dasar selesai kita desain, kita bisa berpindah fokus untuk mendesain elemen tambahan. Dari mana kemudian saya bisa menentukan elemen dasar itu? Pertama, jelas saya mencoba untuk memahami definisi-definisi dari para pakar atau para akademisi, sekaligus mencoba untuk membandingkan antara definisi yang satu dengan definisi yang lain. Kedua, saya juga mencoba untuk melakukan observasi terhadap game-game yang ada sekarang, baik itu game yang sifatnya digital maupun game yang sifatnya non-digital. Dari situlah saya kemudian mencoba untuk merangkum apa saja sih elemen-elemen yang pasti ada di setiap game yang kemudian saya menyebutnya menjadi elemen dasar game. Oleh karena itu, dalam perkuliahan ini, jika kalian ingin mengacu pada ilmu yang saya gunakan, maka saya menggunakan elemen dasar tersebut sebagai cara untuk membedakan mana sih yang game, mana sih yang bukan game. Selain itu, saya juga menggunakan elemen dasar tersebut sebagai alat bantu dalam proses desain game. Bagi kalian yang ingin menggunakan ilmu lain, saya bebaskan selama kalian bisa memberitahu saya referensi dari ilmu yang kalian gunakan. Jadi, menurut saya, elemen dasar game itu ada apa saja? Jawabnya, ada di langit. Bukan. Jawabnya ada 7. Yang terdiri atas player, space, komponen, tools, rule, mekanik, dan yang terakhir adalah challenge. Menurut saya, setiap game pasti memiliki 7 elemen ini. Secara singkat, player adalah pemain dari sebuah game, sedangkan space adalah dunia di mana game tersebut dimainkan. Komponen adalah segala unsur yang hidup di dalam space tersebut. Goal merupakan tujuan akhir dari game tersebut. Rule dan mekanik mengatur apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam game. Dan terakhir, challenge adalah segala sesuatu yang menghalangi player untuk mencapai goal dengan mudah. Kalau kalian renungkan, ketujuh elemen dasar yang sudah saya sebutkan sama sekali tidak menyebutkan terkait digital atau non-digital. Sebab game memang tidak ditentukan apakah dia harus digital atau dia harus non-digital. Itulah sebabnya mengapa sepak bola, dakon, atau blackjack bisa disebut sebagai game. Sebab ketiganya memiliki 7 elemen dasar yang sudah saya sebutkan tadi, walaupun ketiganya bukan dalam bentuk digital. Bagaimana dengan lari 100 meter dan jogging? Dalam lari 100 meter, playernya jelas, misalnya Usain Bolt. Space-nya juga jelas, misalnya arena lari 100 meter. Komponennya juga jelas, misalnya garis finish, garis start, garis
yang memisahkan antar pelari, dan lain-lain. Goalnya juga jelas, menjadi yang tercepat agar bisa menang. Rule dan mekaniknya juga jelas, misalnya startnya tidak boleh mendahului suara tembakan, dan lain-lain. Challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menjadi juara tanpa kalah dari pelari-pelari yang lain. Bagaimana dengan jogging? Kalau kita bicara jogging, jogging mungkin memiliki player, tetapi jogging tidak memiliki elemen-elemen dasar yang lain, misalnya goal. Supaya saya bisa menang jogging, apa yang harus saya lakukan? Atau mungkin rule-nya deh, kira-kira aturan jogging itu apa? Apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan? Tidak jelas. Karena dia sudah kehilangan beberapa elemen dasar, maka itulah sebabnya mengapa jogging bukanlah bagian sebuah game, menurut definisi saya. Hal yang sama juga berlaku untuk boneka-bonekaan atau untuk Gundam. Kalau kalian perhatikan, pasti ada satu elemen dasar yang hilang, minimal dari 7 elemen dasar yang sudah saya sampaikan. Nah, di video ini kita baru perkenalan mengenai definisi dari game. Sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai 7 elemen dasar tersebut akan saya sampaikan dalam 7 video berikutnya, supaya bisa lebih fokus dan kalian juga bisa tahu lebih detail mengenai apa itu player dan seterusnya sampai ke challenge. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, sesuatu dikatakan game, menurut saya kalau dia memiliki 7 elemen dasar, yaitu player, space, komponen, goal, rules, mekanik, dan challenge. Lebih jauh akan kita bahas di video-video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.